Selamat datang di channel JH Media. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Film dibuka dengan seorang wanita yang menangis meminta tolong, namun tak pernah ada orang yang datang. Lalu kita flashback ke beberapa hari sebelumnya. Terlihat Lena menunggu kedatangan kekasihnya yang baru pulang memancing ikan. Namanya adalah Arthur. Dengan penuh keceriaan, Lena bilang kalau dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota Manila. Mereka merayakan kebahagiaan itu dengan bermain-main di tepi pantai. Sebenarnya, Arthur khawatir jarak dari desa ini ke kota sangatlah jauh. Namun Lena tetap konsisten dengan keputusannya untuk sekolah di kota. Dia punya mimpi untuk menjadi wanita karir yang sukses dan bisa memajukan desa. Manila bukanlah tempat yang baik bagi para perantau, apalagi pelajar muda seperti Lena. Namun Lena terus meyakinkan ibunya kalau dia akan berhasil. Lena juga akan bekerja paruh waktu untuk mencari uang tambahan agar bisa hidup di Manila. Dengan wajah kesal, Lena pergi keluar membawa semua bajunya. Namun ayah Lena menghentikan langkahnya dan meminta Lena untuk menuruti apa kata Maring, si ibundanya. Masalah semakin rumit ketika Maring datang dan memarahi Lena karena keras kepala. Dia bahkan mengancam akan mencoret nama anaknya itu dari kakak jika tidak menurut. Namun Lena tak mau mendengarkan sang ibu, sehingga dia dihajar habis-habisan di depan umum. Beruntung, Arthur datang menolong Lena. Melihat Lena yang tak punya biaya, Arthur akan menjual kapalnya agar Lena bisa punya bekal dan berangkat ke Manila secepatnya. Lena sangat senang dengan bantuan itu dan akan mencari cara untuk hidup selama di sana. Lena meminta Arthur untuk bersabar selama 7 tahun sebelum mereka menikah. Karena setelah lulus, Lena punya keinginan bekerja lebih dulu selama 3 tahun. Dengan berat hati, Arthur pun setuju. Dia juga berniat berkunjung sewaktu-waktu jika sempat. Arthur lalu mengantar Lena ke pelabuhan. Di sini, mereka membuat janji untuk saling setia selama berpisah. Sahabat Arthur memperingatkan untuk tidak terlalu berharap dengan kepulangan Lena. Pasalnya, banyak juga istri-istri sahabatnya yang merantau ke Manila dan malah menetap di sana, seolah melupakan suami dan anak-anaknya. Beberapa minggu berlalu, Arthur berkomunikasi dengan Lena yang kini sudah mulai berseragam Universitas Manila. So, maghanap na ako ng trabaho. Lang kita ng pera. May konting ipon pa ako dito. Salamat. Kami dito mga estudyante din. Baka pwedeng lumipat sa school kaya... Lipat ka na lang. Deposit mo. Sige na, bye. Hidup di kota memang serba mahal. Dari kosan sampai uang muka sekolah, semuanya perlu biaya besar. Maka dari itu, Lena akan bekerja paruh waktu agar bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Namun Arthur tak mengizinkannya. Ia mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya agar Lena bisa fokus belajar. Tak lama kemudian, teman kosnya yang baru lewat, Arthur cukup terkejut karena Lena ngekos di kosan campur. Karena takut terjadi hal yang tidak-tidak, Arthur pun menyuruh Lena untuk pindah ke kosan khusus perempuan saja. Arthur pun rela mengambil pekerjaan menjadi kuli proyek. Meski melelahkan, namun Arthur tak pernah mengeluh dalam bekerja, semua demi kelancaran kuliah Lena. Setahun waktu berlalu, Arthur memutuskan pergi ke kota untuk menemui kekasihnya. Saat itu terlihat Lena diantar oleh pria yang katanya adalah teman sekolah Lena. Lena juga sempat kaget saat melihat Arthur yang sudah menunggunya hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Arthur sebenarnya cemburu melihat Lena dengan pria lain, namun dia tidak marah karena masih percaya kepada Lena. Arthur mengungkapkan keinginannya untuk pindah dan bekerja di Manila, tentunya agar dia bisa dengan mudah menemui Lena. Namun Lena tak setuju karena biaya hidup di Manila sangatlah besar. Arthur juga tak akan bisa bertahan dengan kerasnya kehidupan di kota. Arthur yang memahami kekhawatiran Lena, lalu segera pergi setelah memberikan uang saku dari hasil kerjanya. Ujian tahun pertama selesai. Dalam video call-nya dengan Arthur, Lena berkata kalau dia gagal di mata pelajaran utama. Hal itu membuat Lena gagal mendapatkan beasiswa. Nahihirapan kasi talaga ako na sama ko dito. Ang trabaho na malaki ang sweldo kung hindi ka college graduate. Akala ko kasi, titis ko yung 4 na taon na maghiwalay tayo. Graduate na ako. Waktu pun berlalu dengan cepat. Lena kembali ke kampung dengan gelar sarjananya. Seketika di desa, Lena disambut dengan meriah. Arthur melamar Lena di depan umum, namun sungguh sangat disayangkan, Lena masih belum siap menikah dan menolak pinangan dari Arthur.
Jelas saja orang tua Lena malu dengan kelakuan anaknya. Padahal selama ini, Arthur lah yang telah membiayai kuliah Lena. Dia juga setia menunggunya selama 4 tahun lebih. Arthur lalu menemui Lena di tepi pantai. Dia menerima keputusan Lena karena menganggap kekasihnya itu belum siap menuju ke pelaminan, namun tatapan Lena pada Arthur sudah tak sama seperti dahulu. Di Manila, ternyata Lena sudah punya pacar baru. Arthur sampai memohon-mohon meminta jawaban tentang status hubungan mereka, namun Lena tak memberikan jawaban sedikit pun. Di rumah, Lena diceramahi oleh ayah dan ibunya karena telah menolak lamaran dari Arthur. Bagaimanapun, Arthur adalah pria yang paling berjasa untuk Lena. Jika bukan karena usaha dan kegigihan Arthur mencari biaya kuliah untuk Lena, mungkin saja Lena tidak akan pernah lulus dan malah menjadi gelandangan di kota. Namun dengan santainya, si Lena bilang kalau dia akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan Arthur, tanpa sedikit pun menghargai perjuangan Arthur selama ini. Lena dan Arthur lalu bertemu di tepi pantai. Sikap Lena sudah jauh berbeda sejak pergi ke kota. Arthur yakin kalau Lena sudah punya pacar di Manila, dan sayangnya, dugaan Arthur ternyata benar. Namun bukannya marah, Arthur malah memohon agar Lena mau kembali padanya. Namun Lena menolak dan pergi meninggalkan Arthur begitu saja. Di rumah, orang tua Lena kedatangan tamu dari Manila, dan dia bernama Onji. Nah, si Onji ini adalah yang membuat Lena berpaling dari Arthur. Sebenarnya, dia tahu kalau Lena sudah punya pacar. Namun Onji menegaskan kalau Lena telah memilihnya dibandingkan Arthur. Tapi baru-baru ini, Lena mengirimkan pesan kepada Onji dan bilang kalau dia ingin putus. Karena itulah Onji datang ke sana dengan niat menemui Lena dan menanyakan langsung alasannya meminta putus. Maring lalu bilang kalau Lena sudah pergi ke Manila sejak 2 hari yang lalu. Hal itu membuat Onji terkejut karena Lena tak pernah ada di kosan atau tempat lain di Manila sejak pulang ke desa ini. Alhasil, mereka pun panik dan langsung menemui Arthur. Di sini, Arthur mengaku tak tahu di mana Lena berada. Terakhir kali mereka berbincang, Lena berpamitan untuk kembali ke Manila. Namun dari tatapan terlihat jika Arthur ini menyembunyikan sesuatu. Sementara itu di pulau tak berpenghuni terdengar Lena meminta tolong. Dia dikurung agar tak bisa kabur kemana-mana. Tak lama kemudian, Arthur datang membawa makanan. Ternyata selama ini, Arthur lah yang telah menculik Lena dan mengasingkannya di pulau tersebut. Sebelumnya, saat Lena sedang menunggu jemputan untuk pergi ke Manila, terlihat Arthur datang dan menawarkan tumpangan. Awalnya Lena tak mau karena dia masih merasa bersalah telah menolak pinangan Arthur, namun setelah Arthur membujuk, Lena pun tertarik dan memutuskan untuk ikut dengannya. Nah, dari situlah Arthur membawa Lena ke pulau itu. Tak bisa memiliki Lena secara sah, Arthur lebih memilih menyekap Lena namun tetap diberi makanan yang bergizi. Arthur lalu menceritakan kehidupannya yang sangat sulit demi membayar uang kuliah Lena. Arthur rela kerja keras 24 jam setiap hari. Lena sampai menangis mendengar cerita dari Arthur yang begitu mati-matian membiayai Lena kuliah. Tapi Lena sendiri malah main-main bahkan punya pacar baru selama di kota. Pantaslah jika sekarang Arthur emosi dan menyekap Lena untuk diberi pelajaran. Meski begitu, Arthur tetaplah pria yang sama. Dia masih mencintai Lena meski sudah sering disakiti. Keesokan harinya, Lena mengungkapkan keinginannya untuk hidup dan tinggal di kota. Kehidupan sederhana bukanlah sebuah pilihan bagi Lena. Makanya dia mencari pasangan lain di sana agar bisa menetap. Namun Lena juga sadar kalau perbuatannya itu telah melukai hati Arthur. Karena itulah dia rela menerima hukuman ini. Sementara itu di rumah, Onji dan keluarga Lena sampai memanggil polisi untuk menyelidiki kasus hilangnya Lena. Namun karena kurangnya petunjuk dan info, polisi pun kesulitan untuk bertindak lebih jauh. Tak lama kemudian, Arthur datang dan menunjukkan pesan suara yang dia terima dari Lena. Pesan tersebut mengatakan kalau Lena pergi ke kota untuk bekerja. Dia juga meminta maaf telah meninggalkan Arthur dan orang tuanya. Mendengar pesan tersebut, Pak Polisi langsung pamit pergi dan memilih menunggu kabar terbaru dari kantor. Arthur lalu pergi minum-minum dengan teman-temannya. Dia mengaku sedang mencari pekerjaan baru untuk mendapatkan uang lebih agar bisa kembali bersekolah. Melihat Arthur yang sedang sibuk berbincang, Onji mencari kesempatan dengan masuk ke kamar Arthur dan mencari info tentang Lena. Benar saja, dia berhasil menemukan petunjuk dan ponsel milik Lena. Sayangnya, aksi Onji ini ketahuan oleh Arthur. Mereka pun cekcok hebat hingga akhirnya Arthur berhasil memindahkan Onji ke alam lain.
Setelah itu, Arthur berlayar menuju pulau tempat Lena di hari itu. Untuk pertama kalinya, Arthur melepaskan rantai yang mengikat Lena, bahkan sampai membiarkannya berenang di pantai. Hubungan Arthur dan Lena semakin membaik. Bahkan mereka sampai membuat pesta pernikahan sederhana hanya berdua, tanpa wali ataupun saksi. Tujuannya adalah untuk menegaskan status hubungan mereka sebagai suami istri yang sah. Lena mengira dengan pernikahan ala-ala ini, Arthur bisa membuka hati dan membuatnya keluar dari pulau. Namun baru dengar keinginan untuk keluar pulau saja, Arthur langsung marah dan mengamuk. Dari sini, Lena sadar kalau impiannya tak akan pernah tercapai jika masih hidup dengan Arthur. Sampai di suatu hari, Lena lalu mengambil kunci dan membuka rantai yang mengikat kakinya. Dengan tenaga yang tersisa, Lena mengambil batu besar, namun si Arthur masih hidup dan langsung menangkap Lena. Mereka terlibat perkelahian. Setelah Arthur tak bisa bergerak karena terluka, Lena langsung pergi meninggalkan pulau menggunakan perahu milik Arthur. Sepanjang perjalanan, dia menangis meratapi nasibnya yang teramat buruk. Di satu sisi, dia juga lega karena bisa menjauh dari Arthur dan pergi ke kota untuk mengejar impiannya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka, silakan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar sobat-sobat tidak ketinggalan video terbaru dari J Media.